Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Sebuah truk tangki BBM terjun bebas ke jurang di Batang Kapas, pesisir selatan. Kantor imigrasi kelas 1 Padang mulai ramai didatangi warga yang hendak bepergian ke luar negeri. Puluhan warga di Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solo, ramai-ramai mengikuti lomba menjala ikan. Sebuah truk tangki yang mengangkut bahan bakar minyak yang datang dari arah Padang menuju Kecamatan Batang Kapas masuk jurang di kawasan Bukit Pulai, Kanagarian Ambek Koto Hilia, pesisir selatan. Mobil tangki tersebut hendak melewati penurunan Bukit Pulai yang mempunyai tikungan tajam dan menurun. Diduga truk tersebut mengalami remblong sehingga tak bisa dikendalikan saat melewati jalan yang menurun dan keluar jalur hingga membentur beton pengaman jalan yang berakhir di dasar jurang sedalam 60 meter. Dari video yang direkam warga, terlihat truk tangki tersebut rusak parah dan 3 orang mengalami luka. Pengemudi dan seorang penumpang truk mengalami luka-luka dan patah tulang tangan dan kaki. Sementara kernet truk tangki itu hanya mengalami luka ringan. Menurut saksi mata, beberapa saat truk tangki tersebut jatuh ke jurang, terdengar teriakan minta tolong dari korban. Gue nengok ke situ, mobil kakak kan lewat, atau berbunyi situ kan, menggakal gitu ya, langsung robos ke bawah, guling-guling gitu deh. Guling-guling itu terus Ya, guling-guling terus tiba di bawah tuh meledak gitu. Kayak apa tuh? Malah fotonya ya? Pesawat aja lah. Iya. Malah kayak melati itu dia, tapi nggak melati dong. itu. Nah tuh, Pak, ada tenang minta tolong kan? Tolong. Korban dievakuasi warga dan dibawa ke Puskesmas Pasar Kuok yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit M. Zain Painan untuk diobati. Banta Fauzan melaporkan dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak telah ditemukan di Provinsi Sumatera Barat. Temuan kasus tersebut didapati di Pasar Ternak Palangki, Kabupaten Sijunjung beberapa hari lalu. Melalui hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, menemukan 4 ekor ternak yang terdiri dari 3 ekor sapi dan 1 ekor kerbau positif PMK. Untuk mencegah penularan kepada hewan ternak lainnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar melakukan isolasi terhadap 4 ekor hewan ternak tersebut. Perawatan dan isolasi dilakukan di Pasar Palangki, sehingga untuk sementara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar menutup Pasar Palangki untuk umum. Pencegahan PMK juga dilakukan dengan membatasi kedatangan hewan ternak dari luar Sumbar. 4 hewan ternak yang positif terjangkit PMK diketahui didatangkan dari Pekanbaru Riau. Sementara itu, Dinas Pertanian Kota Padang memeriksa hewan ternak ke sejumlah kandang ternak milik warga di kawasan Air Pacah. Sapi-sapi yang ada di kandang petani kita, kelompok petani kita. Kita ingin melihat sejauh mana perkembangan dari penyakit mulut dan di Kota Padang. Alhamdulillah dari beberapa pemeriksaan kita lakukan dan dari laporan yang ada sampai sekarang Kota Padang dikategorikan masih aman dari penyakit PMK ini. Kedepannya kita kawal terus sehingga penyakit ini tidak masuk ke Kota Padang. Para pemilik hewan ternak diimbau agar segera melaporkan ke Dinas Pertanian jika menemukan gejala awal. Hal itu guna mencegah penyebaran PMK agar tidak meluas. Dari Padang, Robiham melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Solo Senin pagi menutup Pasar Ternak Muara Panas yang berada di Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solo. Penutupan pasar ternak terbesar di Kabupaten Solo itu dilakukan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya penularan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pasalnya, penyakit mematikan bagi hewan ternak tersebut sudah ditemukan di Sumatera Barat. Sejumlah petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Solo serta polisi dan anggota Satpol PP ikut mengawasi dan sekaligus melakukan sosialisasi kepada pedagang. Tidak terlihat ada aktivitas jual beli di lokasi pasar yang dibuka setiap hari Senin ini. Namun bagi para pedagang yang sudah terlanjur datang, mereka masih tetap diperbolehkan untuk menambatkan hewan ternak mereka di lokasi pasar untuk sementara waktu. Petugas terus melakukan sosialisasi serta akan melakukan penyemprotan dan memberikan vitamin kepada ternak yang ada di daerah ini. Mulai hari ini ditutup sampai waktu yang belum ditentukan, tergantung dari perkembangan penyakit mulut dan kuku yang berada di wilayah kita ataupun di wilayah tetangga. Kita menghindari penyebaran lebih lanjut terhadap penyebaran virus penyakit mulut dan kuku ini, karena media pembawanya adalah sapi. Jadi sapi yang masuk datang dari luar kita harapkan tidak bisa diperjualbelikan di pasar kita di Muara Panas. Pedagang ternak mengaku khawatir dengan adanya penutupan pasar ini, karena menurut mereka hal itu bisa berdampak pada perekonomian keluarga mereka. Para pedagang berharap pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik serta mempertimbangkan kembali agar pasar ternak tersebut bisa tetap dibuka. Penyakit ini udah ada nih Pak, cuman tinggal lagi gimana kita menyikapi. Kalau kayak gini kayaknya kalau kita kasihannya gini Pak ya, kalau masyarakat yang menengah ke bawah itu alangkah paniknya gimana sekarang. Dampak daging itu masih bisa dikonsumsi lagi. Jadi misalnya taruhlah ada yang sakit di luar, aturannya terjual 10 juta bisa terjual 5 juta, muaranya kan tetap RPH juga. Ketimbang sekarang ditahan di kandangnya mati konyol berapa kita kena itu sebenarnya Pak. Sebelumnya, Dinas Peternakan Sumbar menemukan 4 ekor ternak di Pasar Ternak Kabupaten Sijunjung positif terjangkit virus PMK. Pasar ternak tersebut juga sudah ditutup untuk menghindari penyebaran. Garnadi melaporkan dari Solo. Warga yang berada di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Darmasraya, kini mulai tersenyum lega. Pasalnya, jalan mereka yang semula kecil dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2, sebentar lagi akan menjadi bagus. Melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa atau TMMD, jalan sepanjang 10 km sedang dikerjakan oleh tentara. Jalan selebar 11 meter ini nantinya akan menghubungkan Nagari Abai Siat dengan Nagari Bonjol, Kecamatan Kota Besar. Dengan adanya jalan ini, warga dengan mudah bisa membawa hasil panen mereka untuk dijual. Tak hanya jalan, tentara yang mengerjakan jalan ini juga akan memperbaiki jembatannya. Dengan adanya kegiatan ini, kami warga Abai Siat sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Dengan ini kami telah lancar membawa hasil petani kami dari luar pun maupun ke dalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak TNI yang meninggal di desa kami. Cukup menolong rasanya ke dusun kami. Terima kasih kami ucapkan banyak-banyak. Tambahan itu mudah-mudahan untuk masa depannya masih berkembang lagi pada nanla talaksana kok. Tentara Manunggal Masuk Desa di Nagari Abai Siat ini merupakan satu dari 5 lokasi manunggal di Sumatera Barat yang digelar TNI Angkatan Darat pada tahun ini. Kegiatan tersebut berlangsung selama 1 bulan, dari tanggal 11 Mei hingga 9 Juni. Kegiatan serupa juga digelar di Pasaman, Tanah Datar,
pesisir selatan, dan Kabupaten Padang Pariaman. Dalam rangka membantu pemerintah daerah percepatan pembangunan di wilayah serta meningkatkan kemenangan TNI dan rakyat. Nah, untuk kegiatan yang ada di sini ini menghubungkan antara Nagari Abe ke Nagari Bojol, kurang lebih 10 km dengan jarak lebarnya 11 meter. Ini buka jalan, ada 3 jembatan tadi ya. Dan untuk pasukan yang terlibat khususnya TNI adalah 1 SSK. Bahwasanya ini adalah suatu program yang ditunggu oleh masyarakat. Nah, karena ini menghubungkan dari Nagari Kota Besar, Abai dan Bonjol. Nah, ini untuk mempercepat akses masyarakat, baik itu mobilisasi orang dan juga hasil dari pertanian perkebunannya bisa tersalur dengan cepat. Tentara Manunggal Masuk Desa merupakan salah satu program pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama kawasan terpencil. Keterlibatan tentara juga dinilai sangat efektif dan lebih meringankan beban anggaran. Dulunya, semasa pemerintahan Orde Baru, TMMD dikenal dengan nama ABRI Masuk Desa. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.